Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya akan menyampaikan suatu khotbah firman Tuhan dengan tema 3 jenis risiko atau bahaya. Saudara-saudara, khotbah ini tentunya suatu saat saya terinspirasi dengan khotbah seorang hamba Tuhan dari Korea bernama Pastor Paulus Choi, dan sangat memberkati saya. Dan saya berdoa, saya pikir bahwa bukan cuma saya, tetapi biar ini juga memberkati kita semuanya di mana saja kita berada. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan saat ini di dalam Wahyu 3 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi malam hari ini, Yesus tentunya sangat menginginkan kita dalam kehidupan kita di dunia ini beroleh selalu kemenangan. Saudara, perjalanan iman kita itu dimulai ketika kita lahir baru. Ini merupakan permulaan perjalanan iman kita dalam dunia ini. Dalam perjalanan iman tentunya ada banyak resiko, bahaya yang harus kita hadapi. Jika kita menang dari berbagai resiko dalam perjalanan iman kita, saya percaya pasti kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai, di mana pada hari itu kita yang menang akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan mereka yang sudah mati akan bangkit dalam tubuh kemuliaan bersama-sama menyongsong Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam pembacaan tadi kita, yaitu dalam Wahyu 3 ayat 1, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi jikalau kita menjadi umat pemenang dalam berbagai tantangan, berbagai risiko kehidupan yang kita hadapi dalam perjalanan iman, Alkitab menjamin kita akan duduk bersama dengan Yesus di atas tahtanya dan hidup selamanya di sorga. Sekali lagi saudara-saudara, sorga itu ada dan benar-benar suatu realitas, suatu kenyataan. Sementara dunia ini hanya sementara
dan hanya seperti mimpi saja. Kita akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya, asalkan kita tentunya berjuang dan beroleh kemenangan atas berbagai resiko, berbagai bahaya yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Tidak bisa tidak, kita semua yang rindu untuk memerintah dan duduk di atas tahta bersama Tuhan Yesus, kita harus menyadari besarnya resiko dalam perjalanan iman kita. Sebab jika tidak, kita akan gagal, saudara-saudara. Dalam Alkitab kita bisa menemukan beberapa contoh orang pribadi atau umat Tuhan yang mengalami kegagalan. Ya, salah satu contoh adalah bangsa Israel sendiri. Jika saudara baca dalam 1 Korintus 10, di sana ditunjukkan bahwa bagaimana umat Israel yang keluar dari Mesir gagal masuk tanah Kanaan. Saudara-saudara, yang gagal ini, yang mati di padang gurun ini, yang dipagut ular ini, itu bukan orang kafir, tapi mereka orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Umat Israel, umat Tuhan sendiri. Tapi mereka gagal karena mereka gagal dalam menghadapi segala tantangan, segala resiko di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat zina percabulan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka mencobai Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara kegagalan bangsa Israel sebagai contoh bagi kita di akhir zaman ini. Dan yang berikut juga ada hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa gagal. Ya, contohnya saudara-saudara di Alkitab, jika saudara baca, dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10, yaitu Demas. Demas telah mencintai dunia. Siapa Demas itu? Saudara-saudara, Demas seorang hamba Tuhan, ya. Dia bukan jemaat biasa, dia seorang hamba Tuhan, ya. Itu terbukti dalam Filemon 1 ayat 24, di sana dikatakan, Paulus berkata, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku, sepelayananku. Saudara-saudara, jadi Demas ini adalah hamba Tuhan. Tapi Demas telah mencintai dunia menurut keterangan Alkitab. Demas telah menaruh hatinya kepada dunia. Padahal Tuhan berkata di dalam Yohanes 2 ayat 15 ya sampai 17. Di sana Tuhan berkata melalui Yohanes, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita cinta dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada kita. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, saudara-saudara, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Demas, saudara-saudara, gagal. Mengapa Demas gagal? Karena dia tidak mengenal dan tidak berhati-hati dengan risiko
dalam perjalanan imannya, dalam pelayanannya. Ya, contoh lain juga di Alkitab kita bisa temukan saudara-saudara ya, seperti Simson, ya, Salomo, ya, gagal dalam perjalanan iman mereka. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus cintai, ada 3 jenis bahaya, 3 jenis risiko yang harus kita berhati-hati. Kita harus sadari dalam perjalanan iman kita supaya kita tidak terjebak di dalamnya. Risiko atau bahaya yang pertama adalah risiko menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 22, jika saudara baca di sana, dikatakan oleh Tuhan lewat Yakobus begini: tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Garis bawahi saudara-saudara, kamu menipu diri sendiri. Apa artinya ini saudara-saudara? Artinya adalah ada orang-orang yang walaupun dalam tindakannya, perbuatannya tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, ya. Tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, alias hidup sesuai keinginan dunia ini, hidup sesuai keinginannya sendiri, melawan Tuhan, hidup sesuai keinginan-keinginan roh-roh jahat, tetapi masih tetap yakin bahwa dia aman dan akan selamat. Walaupun sudah di luar Tuhan dan tidak lagi hidup sesuai firman Tuhan, masih tetap yakin bahwa dia selamat. Saudara-saudara, ini yang saya katakan, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ada banyak orang dengan alasan, saya kan sudah jadi anak Tuhan. Saudara-saudara, jadi ketika saya sudah percaya Yesus, ya, walaupun saya melakukan dosa, hidup menurut keinginanku sendiri, tetapi Alkitab katakan menurut dia, saya sudah selamat. Kan Yesus sudah menebus aku di kayu salib. Saudara-saudara, alasan ini yang banyak dipakai orang-orang, ya, sehingga mereka tidak berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan di luar negeri, saudara-saudara, LGBT dilegalkan dan diberkati di gereja. Karena mereka tetap yakin bahwa mereka selamat walaupun mereka sudah keluar dari firman Tuhan. Inilah yang disebut menipu diri sendiri. Jadi ada banyak orang dengan alasan sudah jadi orang percaya, sudah percaya Yesus, dan dengan alasan yang sama mereka juga tetap berbuat dosa dan masih tetap yakin bahwa mereka itu selamat. Saudara-saudara, padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan seterusnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ada tanda bahwa kalau kita mengenal Allah, kalau kita berkata aku mengenal Tuhan, aku percaya Tuhan dan mengenal Dia, kita tidak bisa
kita tidak bisa keluar daripada apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Jadi tandanya jikalau kita mengaku mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, tetapi orang ini tidak hidup sesuai firman Tuhan, kita ini menipu diri sendiri. Ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Apa kata Tuhan, saudara-saudara? Ia adalah seorang pendusta. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Contoh lain lagi dari menipu diri sendiri. Ya, kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di sorga. Saudara-saudara, bukan setiap orang. Pada hari terakhir banyak orang, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oh saudara-saudara, ini orang-orang siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang Kristen. Bahkan mereka sudah melayani. Ketika Yesus berkata bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, mereka protes. Oh Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau. Saya kan sudah bernubuat demi namamu. Bahkan aku juga telah mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Masa enggak selamat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa jawab Tuhan kepada mereka? Mereka akan kaget. Mungkin Tuhan berkata, oh ngoni sumalayani? Oh kamu sudah bikin mujizat. Wah mantap, mantap, mantap. Ya. Ini terima kerajaan surga. Tidak demikian saudara-saudara. Mereka akan kaget. Ada banyak orang akan terkejut dan kaget pada waktu itu. Ketika Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Enyah dari hadapanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lihat, mereka adalah orang-orang yang menipu diri sendiri. Mereka berharap mereka selamat, mereka aman. Tetapi ternyata tidak. Mereka bukan jemaat biasa. Mereka adalah orang-orang yang begitu yakin bahwa mereka selamat. Ini yang Alkitab katakan tadi. Dalam Yakobus 1 ayat 22 tadi Bapak Ibu. Mereka menipu diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan hidup sesuai firman-Nya. Menjadi pelaku firman-Nya. Kalau lagi kita membaca dalam Lukas 13 ayat 23 dan seterusnya. Di sana Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, ya. Dia berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Banyak orang akan berusaha masuk, tapi tidak dapat, saudara-saudara. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak kenal kamu. Siapakah kamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab mereka? Maka kamu akan berkata, masa Tuhan tidak kenal kami? Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tuhan, masa Tuhan tidak kenal kami? Kami kan anak-Mu. Kami sudah ikut-ikut seminar. Kami sudah ikut KKR. Kami sudah masuk keluar gereja Tuhan. Masa Tuhan tidak kenal kami? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus, ayat 27, Yesus akan berkata kepada mereka, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Siapakah kamu? Enyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun engkau berada, siapa yang mengetuk pintu? Yang mengetuk pintu orang-orang Kristen. Tapi mereka menipu diri sendiri, saudara. Mereka orang-orang yang menipu diri sendiri. Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan dirimu. Koreksi dirimu. Mari. Apakah engkau dalam posisi menipu diri sendiri? Harap-harap engkau aman, engkau selamat? Saudara yang Tuhan berkati. Ada seorang hamba Tuhan berkata, tidak penting persiapan pensiun. Tapi yang penting, siapkan dirimu masuk surga. Siapkan dirimu. Sebab kalau tidak, kita bisa gagal. Gara-gara kita tertipu, menipu diri sendiri. Salah satu contoh yang sangat jelas, saudara-saudara, yang ada dalam Alkitab adalah jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia. Dalam Wahyu 3 ayat 17 di sana dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, jemaat Laodikia benar-benar jatuh dalam penipuan diri sendiri. Menurut pandangan Yesus, mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu pandangan Yesus terhadap mereka. Tetapi mereka yakin mereka kaya.
Oh saudara-saudara, yang disebut menipu diri sendiri. Banyak gereja orang Kristen yang kalau tidak berhati-hati menjadi seperti ini. Ini menggambarkan gereja Tuhan di hari zaman. Mereka tidak sadar akan kemalangan mereka. Banyak orang percaya, orang Kristen atau gereja yang lalai dalam mengoreksi diri sendiri. Lalai dalam mengintrospeksi kehidupan pelayanan mereka. Mengintrospeksi kehidupan iman mereka. Gara-gara kemalasan secara rohani, maka mereka ditipu oleh diri sendiri. Saudara-saudara, itu resiko atau bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, resiko yang kedua dalam perjalanan iman kita, yaitu bahaya ajaran yang tidak patut, ajaran yang sesat. Saudara-saudara, ajaran dan pengetahuan yang tidak benar, ya, itulah yang menjadi bahaya atau resiko. Ajaran atau pengetahuan yang tidak patut ini dipengaruhi oleh para, ya mungkin teolog-teolog yang menafsirkan Alkitab dengan tidak benar. Menafsirkan menurut keinginan mereka sendiri. Sehingga saudara-saudara menjebak banyak umat Kristen kepada penipuan diri sendiri. Yaitu dengan merasa aman yang palsu. Ya. Ya, mereka yakin, oh kita kan pasti. Ya, menurut pimpinan kami, menurut ajaran yang dia sampaikan, wah kita aman. Kita pasti masuk surga. Walaupun sudah melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 7 ayat 24. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini perumpamaan, ya. Dua orang yang mendirikan rumah, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran orang-orang yang menipu diri sendiri. Ajaran yang tidak patut, sesat, akan menipu banyak orang. Saya bisa berkata, orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir ini, saya bisa katakan betapa bodohnya orang ini. Karena terus merasa aman. Padahal berdiri di atas pasir. Ajaran yang tidak benar, saudara-saudara, akan membawa orang merasa aman sekali, padahal sedang berada dalam bangunan yang berdiri di atas pasir. Ada banyak peringatan firman Tuhan untuk kita tidak tertipu dengan ajaran sesat. Yeremia 7 ayat 8 berkata, tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal?
Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku disebut. Sambil berkata, kita selamat. Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji. Saudara-saudara, saya berkata, ini keselamatan yang palsu, ya. Ini menipu diri sendiri. Dalam Amsal berkata, orang yang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang yang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apa penyebab sehingga mereka banyak orang Kristen terus merasa aman, padahal tidak demikian? Ya, saya bisa berkata, karena ajaran-ajaran yang tidak benar dari para pemimpin. Ya, Tuhan banyak menegur pemimpin-pemimpin Israel, ya. Contohnya Yesaya 9 ayat 15, sebab orang-orang yang mengandalkan bangsa ini, orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Dan orang-orang yang mengendalikan mereka menjadi kacau. Saudara-saudara, Yeremia 23 ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya. Rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Saudara-saudara yang cintai Tuhan, inilah ajaran-ajaran palsu. Inilah pemimpin-pemimpin, bisa dia seorang rohaniawan, tetapi menyampaikan hal-hal yang menjadi rekaan semata-mata, yang menjadi tafsiran-tafsirannya sendiri semata-mata, yang tidak membawa orang ke surga, tapi justru akan membuat orang berangan-angan palsu. Ajaran yang tidak patut, pengajaran-pengajaran sesat akan membuat kita jauh dari Tuhan. Akan membuat kita jatuh dalam rasa aman yang tidak benar. Adalah suatu ajaran yang salah jika kita hanya mengajarkan iman. Mengajarkan iman saja tanpa mengajarkan ketaatan, saudara-saudara. Saya kira salah jika berkata, yang penting saya sudah percaya dan dibaptis, tetapi di sisi lain tidak menekankan hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Sebab saudara-saudara, keselamatan yang benar itu adalah satu paket, yaitu iman yang disertai dengan ketaatan. Ya. Ada orang yang hanya sampai kepada yang penting aku percaya. Sekali aku sudah selamat percaya, tetap akan selamat. Padahal iman itu harus diiringi, disertai dengan ketaatan, saudara-saudara. Kerjakan keselamatanmu setelah kita menerima Yesus, setelah percaya, kita harus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman selanjutnya, ya. Bukan berarti ketika kita sudah terima Yesus, kita sudah langsung sempurna, seperti ada ajaran-ajaran tertentu yang mengajarkan itu. Tetapi pertumbuhan iman itu adalah progresif. Dia bertumbuh step by step. Dari bayi kepada anak-anak, dari anak-anak kepada pemuda, dewasa, seterusnya sampai dia menjadi besar. Itulah pertumbuhan iman.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa bahayanya jika kita tidak mengoreksi diri. Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Mungkin firman Tuhan ini menyinggung saudara. Tapi jangan engkau terbuai dengan harapan-harapan palsu. Jangan engkau tertipu dengan tipuan-tipuan dari ajaran-ajaran palsu. Atau engkau menipu diri sendiri. Engkau berharap-harap, engkau sangat yakin kau selamat. Tapi ternyata Yesus berkata, tidak. Itu mari kita renungkan, kita tanamkan firman Allah ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 yang telah kita baca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Biar kita berkata aku kenal Tuhan, aku percaya Tuhan, tetapi di sisi lain kita tidak mengikuti perintah Tuhan, kita tidak taat kepada Tuhan, maka Alkitab jelas mengatakan saudara kita adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Oleh sebab itu seperti Yakobus 1:22 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah kita jadi pelaku firman, Bapak. Apa yang tertulis di Alkitab kita ini, mari kita lakukan. Jangan kita tambah-tambahkan dan kita kurangi-kurangi. Jangan kita tafsirkan menurut pikiran kita sendiri. Mari kita back to the Bible, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebab keselamatan yang benar itu adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Iman yang disertai dengan ketaatan. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Banyak orang juga menganggap bahwa wahyu hanya lambang saja. Inilah ajaran-ajaran yang keliru, ya. Bahwa kita wahyu itu hanya lambang saja, kiasan saja. Wahyu 1 ayat 1-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Kristus. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi wahyu kepada Yohanes itu ditunjukkan Tuhan Yesus kepada hamba-hambanya. Sebab itu akan segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dan ayat 3 berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Bahkan sejak dari dulu jemaat mula-mula sudah menghadapi ajaran-ajaran palsu ini. Sehingga dalam Yudas 1 ayat 3 dan seterusnya, di situ ditegaskan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menuliskan ini kepada kamu.
dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang. Supaya torang tetap berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk mempertahankan iman yang benar, Bapak Ibu. Supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan pada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Inilah para penyesat, saudara. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Perhatikan, saudara-saudara. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi para penyesat itu dari dulu, mereka adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya. Menafsirkan kasih karunia Allah, melebih-lebihkan kasih karunia Allah, saudara-saudara. Ya. Untuk itu kita perlu mempertahankan, berjuang untuk mempertahankan iman yang benar menurut firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri, yang menganggap aman saja dan selamat, padahal tidak demikian. Kita menipu diri sendiri. Yang terakhir, hal yang ketiga, yaitu bahaya atau resiko pengaruh dunia, bahaya sekuler. Saudara-saudara, saya mau berkata yang sekuler atau dunia itu punya kuasa, bahkan sampai bisa menaklukkan kehidupan iman orang Kristen. Ini benar, saudara. Ada banyak orang akhirnya mengundurkan diri dari Tuhan. Ada banyak orang yang perlahan-lahan tapi pasti akhirnya mulai menjauh dari Tuhan. Karena kuasa dunia ini yang telah menggorogoti iman mereka. Ya. Saudara-saudara, contoh saja, ya, kita semua punya smartphone, punya HP. Kita menyadari kita sudah berjam-jam dikuras hidup kita oleh segala daya tarik yang ada di smartphone kita. Sehingga kita sudah tidak baca Alkitab lagi, kita tidak berdoa lagi, kita tidak lagi memuji-muji Tuhan. Kita ditarik sedemikian rupa oleh daya tarik dunia ini, saudara-saudara. Ada apa dalam pusat kehidupan kita? Ada apa dalam kehidupan dan di hati kita? Dalam keinginan kita, apakah uang atau Tuhan? Apakah Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita? Atau ke dunia, uang, fasilitas, dan segala kenikmatan dunia ini? Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini mungkin masih kelihatan aktif ke gereja, bahkan masih melayani Tuhan. Tapi jauh dalam kedalaman hidup mereka, dalam pusat kehidupan mereka, mereka telah diikat dan hal-hal dunia telah mendominasi hidup mereka. Sebab kita tahu, saudara, bahwa di dunia ini ada dua roh. Sesuai 1 Korintus 2 ayat 12. Di sana dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi saya bisa berkata, ada dua roh, yaitu roh Allah, dan yang satu roh dunia, ya. Saudara-saudara, apakah kita mengikatkan diri dengan roh Allah? Apakah kita dipenuhi oleh roh Allah, dipimpin roh Allah? Atau roh dunia yang sedang memimpin hidup kita?
Roh dunia yang sedang menguasai hidup kita, walaupun kita ini orang Kristen. Ada banyak orang hidupnya, motivasinya, orientasinya bukan lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi hanya, saudara-saudara, mereka mulai dipimpin kecenderungan, orientasi mereka, hati mereka hanya kepada hal-hal dunia. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Alkitab yang menjadi kepada kita menurut Alkitab yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ada satu ayat dalam firman Tuhan tentang peristiwa Lut. Ada satu ayat yang berkata, ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Ini pelajaran berharga bagi kita. Kenapa Tuhan menekankan istri Lot ini? Apa yang terjadi dalam hidupnya? Yang terjadi dalam hidupnya, dia gagal dalam hidupnya. Walaupun dia orang percaya kepada Tuhan. Istri seorang nabi. Dia gagal. Yang harus menjadi pelajaran kita, kegagalannya adalah dia menjadi tiang garam karena dia melihat kembali. Karena hatinya bukan tertuju kepada Tuhan tetapi kepada dunia. Kepada harta dunia yang ada di Sodom dan Gomora. Itulah yang membuat dia berat hati untuk maju bersama Tuhan. Dan dia menoleh ke belakang melihat hal-hal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini daya tarik dunia begitu luar biasa, saudara. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkannya kepada kita. Sehingga banyak orang, bahkan orang Kristen, lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Karena mungkin dunia itu begitu memesona. Banyak orang terbius dengan kenikmatan dunia. Dan segala fasilitas kemewahannya. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang saya sampaikan padamu malam hari ini. Mari kita koreksi diri kita. Jangan kita tertipu. Jangan kita menjadi orang yang menipu diri sendiri. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua adalah bahaya ajaran sesat yang telah membawa banyak orang merasa aman yang palsu. Dan bahaya yang ketiga, risiko yang ketiga adalah pengaruh dunia. Bahaya sekuler, bahaya dunia ini. Saudara masih bernafas. Hari ini masih ada kesempatan. Koreksi dirimu. Mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Agar benar-benar keselamatan yang dari Tuhan itu benar-benar bukan sekedar mimpi. Tetapi akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Kiranya firman Allah ini memberkati hidup saudara. Dan membuat engkau berubah dan punya wawasan yang baru. Hanya dalam Yesus dan oleh Roh Kudus kita akan mampu hidup sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran yang penting hari ini. Ya Tuhan, begitu banyak orang tertipu hari-hari ini. Begitu banyak orang yang merasa aman yang palsu. Mereka, Tuhan Yesus mengatakan diri Kristen, orang percaya. Tapi sementara itu mereka melakukan dosa dan melakukan dosa dengan alasan saya sudah percaya Tuhan pasti selamat. Oh Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang merasa aman yang palsu. Oh Tuhan Yesus, lawatlah, sadarkanlah banyak orang Kristen, banyak orang percaya. Agar ketika hari penghakiman kami tidak kaget. Tuhan, kami tidak terkejut. Karena kami bersama dengan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan di hati kami semuanya. Oh, terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Mampukan kami kembali kepada firman Tuhan. Kami hidup sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dan memberkati semua orang yang membuka hati untuk menerima Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Dan bertobatlah.
Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita jumpa lagi dalam khotbah-khotbah firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Jika saudara berkenan, saudara-saudara bisa membuka YouTube Franky Tangkilisan. Dan jika sudah diberkati, silakan di-subscribe, di-like, dibagikan, di-share, dan jangan lupa tindis lonceng supaya saudara menerima selalu berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, shalom.